Ujian pembiasaan sebelum asesmen sumatif akhir tahun kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2024-2025 di MTS Negeri 4 Klaten. Liputan selengkapnya berikut ini. Tahun ajaran 2024-2025 di MTS Negeri 4 Klaten hampir berakhir. Kegiatan belajar mengajar pada Senin, 26 Mei 2025 adalah hari terakhir. Pada hari tersebut, diadakan ujian pembiasaan untuk kelas 7 dan 8. Sementara untuk kelas 9 tinggal menunggu kelulusan. Ujian pembiasaan diadakan yang harus diikuti oleh siswa-siswi kelas 7 berjumlah 168. Sementara kelas 8 yang harus mengikuti ujian pembiasaan berjumlah 167 siswa. Ujian pembiasaan untuk kelas 7 adalah bacaan sholat wajib, bacaan Asmaul Husna dari nomor 1 sampai dengan 50, serta hafalan surat-surat pendek pada juz 30 dari surat Al-Kafirun sampai dengan Al-Bayyinah. Ujian pembiasaan untuk kelas 8 adalah bacaan sholat wajib, bacaan Asmaul Husna dari nomor 1 sampai dengan 70, serta hafalan surat-surat pendek pada juz 30 dari surat Az-Zalzalah sampai dengan Al-Maun. Kartu ujian asad akan diberikan jika siswa sudah memenuhi atau lulus ujian pembiasaan. Jika belum lulus maka diberi waktu sampai lulus atau setelah ujian asad. Selain sebagai syarat untuk mendapatkan kartu asad, ujian pembiasaan ini juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan ujian pembiasaan hafalan Asmaul Husna yaitu memperkuat iman dan takwa. Menghafal dan memahami Asmaul Husna membantu siswa mengenal sifat-sifat Allah, sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Membentuk akhlak mulia, dengan memahami makna Asmaul Husna, siswa diharapkan meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjadi penyayang, adil, dan sabar. Meningkatkan hafalan Al-Quran dan zikir, pembiasaan menghafal Asmaul Husna melatih daya ingat siswa, yang dapat mendukung kemampuan menghafal ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Menumbuhkan kecintaan kepada Allah, dengan sering menyebut dan merenungkan Asmaul Husna, siswa diharapkan semakin dekat dengan Allah. Membiasakan zikir dalam kehidupan sehari-hari, ujian ini mendorong siswa untuk terbiasa berzikir dan mengingat Allah dalam aktivitas sehari-hari. Memenuhi kurikulum pendidikan agama Islam, Asmaul Husna merupakan bagian penting dalam pembelajaran akidah akhlak, sehingga ujian ini juga bertujuan mengevaluasi pemahaman siswa sesuai kurikulum. Sementara tujuan dari ujian pembiasaan hafalan surat-surat pendek pada juz 30 adalah persiapan mental dan spiritual menghadapi ujian asad, menghadirkan ketenangan dan menguatkan tawakal dengan mengingat Allah sebelum mengerjakan ujian duniawi yaitu asad. Penguatan hafalan jangka panjang, repetisi sebelum asad membantu menguatkan memori jangka panjang surat-surat pendek dan mencegah lupa. Mengaktifkan otak, melalui hafalan Al-Quran yang terbukti meningkatkan daya ingat, berguna untuk ujian kognitif seperti asad. Integrasi nilai agama dan akademik, menyeimbangkan ujian duniawi asad dan ukhrawi atau hafalan Quran, mengingatkan siswa bahwa sukses akademik harus disertai kesalehan. Mengaitkan materi agama dengan ujian umum, menunjukkan relevansi Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam belajar. Pembiasaan disiplin dan manajemen waktu, melatih konsistensi menghafal di tengah persiapan ujian, mengajarkan siswa untuk membagi waktu antara studi akademik dan agama. Membentuk pembiasaan positif, sebelum ujian asad, seperti mengawali hari dengan tilawah. Evaluasi komprehensif sebelum asad, sebagai pemanasan ujian sebelum menghadapi asad, melatih kepercayaan diri siswa dalam menghadapi tes. Memastikan target kurikulum pendidikan agama Islam terpenuhi sebelum penilaian akhir tahun. Motivasi dan reward rohani, memberikan keberkahan ilmu dengan mengutamakan hafalan Quran sebelum ujian, sebagai bentuk ikhtiar spiritual. Meningkatkan semangat belajar, karena siswa yang dekat dengan Al-Quran cenderung lebih termotivasi secara akademik. Penyegaran materi untuk asad, beberapa tema dalam juz 30 seperti tauhid, akhirat, dan akhlak relevan dengan soal-soal pada asad seperti pada fikih, akidah akhlak, dan Quran hadis, sehingga ujian hafalan ini sekaligus menjadi review materi. Tujuan utama ujian pembiasaan hafalan bacaan salat wajib untuk siswa ini adalah untuk menanamkan kebiasaan baik dalam beribadah sejak usia dini. Dengan membiasakan siswa menghafal dan melafalkan bacaan salat dengan benar, diharapkan mereka mampu melaksanakan salat 5 waktu dengan tertib dan penuh kesadaran. Proses ini menjadi bagian dari pendidikan karakter yang menekankan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kecintaan terhadap ibadah.
Melalui ujian hafalan, guru dapat menilai sejauh mana pemahaman dan hafalan siswa terhadap bacaan salat yang telah diajarkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mengetahui secara teori, tetapi juga mampu mempraktikkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam melafalkan bacaan salat. Dengan pembiasaan yang rutin dan dukungan lingkungan madrasah yang religius, siswa akan merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan ibadah, baik di madrasah, rumah, maupun di tempat umum. Ini juga dapat mendorong terbentuknya akhlak mulia serta sikap hormat terhadap nilai-nilai keagamaan. Secara keseluruhan, ujian pembiasaan hafalan bacaan salat wajib merupakan bagian dari upaya pendidikan spiritual yang berkelanjutan. Dengan pondasi ibadah yang kuat, siswa diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa diharapkan menghadapi ujian asal tidak hanya dengan bekal akademik, tetapi juga kematangan spiritual. Liputan, Ali Murtopo.